Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan materi tentang rangkaian listrik. Namun sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali SPD. Saya sebagai wali kelas 6. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu tokoh dan penemu. Subtema 1, pembelajaran pertama, dan materi pokok tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang kita ketahui yaitu ada dua, rangkaian listrik secara seri dan rangkaian listrik secara paralel. Rangkaian listrik sederhana itu ada dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka maksudnya yaitu posisi saklar pada rangkaian listrik masih dalam keadaan terbuka atau off, sehingga lampu tidak bisa menyala. Sementara rangkaian tertutup yaitu rangkaian yang dapat teraliri arus listrik sehingga lampu bisa menyala. Itu disebabkan karena saklar sudah dalam keadaan on atau menyala. Baik, suatu alat listrik dapat berguna jika terpasang pada rangkaian tertutup. Adik-adik, kita akan coba membahas lebih jauh tentang langkah-langkah membuat rangkaian listrik secara seri. Kita bisa melihat ini salah satu contoh media yang saya buatkan, yaitu rangkaian listrik secara sederhana. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu cukup sederhana sekali, yang mudah kita dapatkan. Yang pertama yaitu baterai, yang kedua yaitu beberapa potongan kabel, yang ketiga yaitu bohlam, yang keempat saklar, yang kelima yaitu selotip, dan yang terakhir adalah kardus. Kardus ini bisa berupa papat atau tempat lainnya karena berfungsi sebagai tempat untuk melekatnya rangkaian ini. Baik, adik-adikku, saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai listrik secara seri dengan mudah. Setelah bahan adik-adik sudah terkumpul semua, langkah pertama yang harus dilaksanakan yaitu merangkai kabel yang sudah dibuat kepada seluruh rangkaian, atau dengan cara kita menggambarkan dulu rangkaian listrik secara seri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian listrik secara seri adalah rangkaian listrik tanpa ada percabangan. Nah, seperti gambar ini adik-adik,
yaitu rangkaian yang tidak ada percabangannya. Jadi sangat mudah sekali untuk kita merangkainya. Baik adik-adik, langkah pertama setelah bahan sudah terpilih, maka kabel sudah dirangkaikan pada bola, kemudian masing-masing kedua bola dirangkaikan dengan kabel, kemudian masing-masing ujung bola disambungkan dengan saklar dan disambungkan dengan sumber arus, yaitu baterai. Adapun kabel yang kedua dari sumber arus yaitu disambungkan dengan saklar. Maka secara rangkaian yang sudah kita buat sudah terbentuk rangkaian seri. Dan langkah terakhir adalah memasang baterai kepada tempat atau kedudukan baterai yang sudah disiapkan. Maka rangkaian kita sudah sempurna. Adik-adik bisa mencobanya di rumah, namun perlu kehati-hatian dalam membuat rangkaian listrik ini. Baik adik-adik, sudah tahu kan bagaimana cara membuat rangkaian listrik secara paralel? Sedikit saya akan menjelaskan perbedaan rangkaian listrik secara seri dan paralel. Pada gambar pertama, yaitu adalah contoh rangkaian listrik secara seri. Rangkaian listrik secara seri disebut seri jika dua alat listrik atau lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan. Sedangkan rangkaian listrik secara paralel adalah dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik dengan percabangan, yaitu contohnya seperti gambar yang kedua. Baik adik-adik, mudah kan? Selamat mencoba dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.